memberi kita kesempatan boleh tatap muka offline, diberi ibadah di tempat ini. Ini semuanya karena kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan kepada kita semua. Amin. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Kami ucap syukur buat kasih setiamu kepada setiap kami. Kasih setiamu yang tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagaimana Kau menjaga kami, melindungi kami. Sehingga di pagi yang indah kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami masih dilayakkan untuk melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau masih mau memakai setiap kami. Biarlah Tuhan, kami dengan segenap hati Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Kuduskan hati pikiran kami, berikan kepada kami hati yang tulus murni Tuhan, untuk fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir Tuhan. Tuhan Kau mengambil alih semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita bersorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Song Zanju.现在我们用信心来宣告主祷文。我们先用华语来开始。我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。
愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 各位请坐。 Kita akan mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan itu jauh dari kita. Kita merasa Tuhan itu tidak ada. Tapi firman Tuhan berkata, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Dia senantiasa menyertai kita. Amin. 是否在流泪？感觉神离你很远，不要怕，只要相信我的主必安慰你。你是否在埋怨？感谢神不在身边，不要怕，只要相信我的主必会供应。凡事依靠我的主，不失去盼望，因为我的主永不改变。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，随时有一切不被困住。我要在他面前赞美，在圣所中宣告，我的主他心思到永远。你是否在流泪？感觉神离你很远，不要怕，只要相信我的主必安慰你。你是否在埋怨？感谢神不在身边，不要怕，只要相信我的主必会供应。凡事依靠我的主，不失去盼望，因为我的主永不改变。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，随时免受的一切不被困住。我要在他面前赞美，在圣所中宣告，
去盼望，因为我的主永不改变。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，虽四面受敌却不被困住。我要在他面前赞美，在绳索中宣告，我的主他心思到永远，我的主他心思到永远，我的主他心思到永远。我要赞美耶稣，你是我们的救主。我要在家给你赞美，你是万王之王。哈利路亚，万事到，万事离开你，不失去盼望。凡事依靠我的主，不失去盼望，因为我的主永不改变。他必在沙漠开江河，在旷野开道路，虽四面受敌却不会困住。我要在他面前赞美，在绳索中宣告，我的主他心思到永远。凡事依靠我的主，不失去盼望，因为我的主永不改变。他必在沙漠开江河，在旷野开道路。Kita persilakan penatua. 不被困住，我要在他面前赞美，在绳索中宣告，我的主他心思到永远，我的主他心思到永远，我的主他心思到永远。Kami bersyukur Tuhan, karena kasih karunia-Mu menyertai kami sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Bahkan sampai hari ini, kekuatan ilahi-Mu yang menopang kami. Sehingga kami tetap eksis di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih karena kasih karunia-Mu sehingga pagi ini pun kami anak-anak-Mu, gereja-Mu berhimpun bersama-sama. Berada di tengah-tengah kami, berbicara di tengah-tengah kami, ajar kami Roh Kudus akan kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran-Mu lah yang membela kami, melindungi kami, berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, urapi setiap telinga rohani kami, agar apa yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini sungguh menjadi benih yang hidup di dalam setiap jemaat-Mu ini, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Yesus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Silahkan duduk. Haleluya. Shalom. Caan. Apa kabar? Ya, saya harap saudara sungguh-sungguh tetap enjoy di dalam Tuhan. Karena enjoy itu memperpanjang umur kita katanya. Amin.
Sakit penyakit itu sumbernya kadang-kadang lebih banyak dari pikiran kita, saudara. Dari hati kita. Makanya Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itu artinya saudara, Paulus juga ingin kita enjoy senantiasa. Halo? Enjoy, wajah enjoy harus diperlihatkan, saudara. Ya, tersenyum itu mahal loh, saudara. Apalagi kalau senyuman itu senyuman ketika kita mendapat tekanan. Ketika kita banyak problem. Ketika kita terhimpit. Ketika bisnis kita lagi lesu. Ketika PO-PO yang sudah kita dapatkan dibatalkan. Ketika barang-barang kita numpuk, enggak jadi duit. Ketika gaji kita dipotong. Apa saja. Tapi waktu kita saat-saat seperti itu bisa tersenyum. Wow. Senyuman itu mahal sekali, saudara. Amin. Tunjukkan wajah senyum yang, kalau bahasa Jawa ini Medan semua ya, bahasa Jawa itu supringah. Ya, benar-benar senyum yang menunjukkan itu luapan hati dari dalam. Tunjukkan kepada siapapun, terutama kepada tetangga saudara nanti. Halo, halo, jangan tetangga di depan dicuekin langsung masuk ke rumah aja, jangan ya. Sapa ya, karena kita itu garam dan terang. Ya, kita harus membawa pengaruh. Ya minimal setelah di dalam keluarga membawa pengaruh, tetangga dong saudara, amin. Kayaknya saudara tenang-tenang aja lagi berantem sama tetangga nih. Oke, nah saudara, temanya sebenarnya membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan, oke. Ya, saya akan berusaha untuk secepat, tapi saya juga enggak mau terlalu cepat. Ya, saya tahu di sini gocap ke atas semua ya. Oh enggak juga, masih ada anak muda. Ya, masih ada anak muda, ya pelan-pelan. Saudara, dari sejak Yesus datang yang pertama, yang kita peringati sebagai hari Natal, sampai kedatangan Yesus nanti yang kedua, masa itu disebut hari-hari terakhir. Atau orang menyebutnya zaman akhir. Dan katanya kita ini sedang ada di akhir zaman. Bayangkan. Ya, setelah zaman ini sudah enggak ada lagi, semuanya selesai. Semuanya selesai, semua. Nah, pada hari-hari yang terakhir ada dua hal yang ekstrim, ada dua hal yang sangat-sangat dahsyat terjadi di hari-hari terakhir ini. Ya, yang pertama adalah masa sukar. Masa sukar yang luar biasa. Kalau firman Tuhan katakan masa sukar berarti benar-benar sukar, saudara. Ya sangat-sangat mencekam. Sulit sekali masa-masa ini. Ya pasti terjadi. Apa yang ditulis di dalam Alkitab sebelum Yesus datang kedua kali, semuanya harus terjadi. Nah kalau ngomong masa-masa sukar pasti tentunya kita enggak lepas dari 2 Timotius 3. Enggak apa-apa ya, kita akan lihat sebentar. 2 Timotius 3 ini dikatakan, ya pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar dikatakan. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah ini bukan nanti terjadinya, ini sebenarnya sudah rintik-rintik terjadi saudara. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya saya harap di sini enggak ada ya yang hamba uang. Hamba uang itu artinya uang jadi bos kita. Ya pepatah mengatakan ya uang itu menjadi hamba yang baik tapi menjadi tuan yang jahat sekali. Ya kalau uang sudah berkata kejar aku, wih bahaya. Dan kita mengejar, maka apapun kita akan lakukan untuk
nangkep uang itu. Menjadi hamba uang. Uang berkata, cari aku, dia cari. Kejar, bunuh dia supaya engkau tangkap. Bunuh. Sikut-sikutan di dunia bisnis. Ya Pak Kusen pembisnis, ya mungkin di sini juga banyak pembisnis. Kita semua tahu. Ya demi untung, demi uang. Ya teman pun dimakan. Dan itu hal biasa, saudara. Ya, karena iblis yang waktunya sudah sedemikian semakin singkat waktunya, dia udah nggak ada waktu lagi. Setelah selesai waktunya, iblis udah dibuang ke lautan api kekal selama-lamanya. Makanya sekarang dia berusaha habis-habisan, saudara, kerja habis-habisan. Ya, dikatakan bahwa mereka akan banyak sekali yang membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, ya, berontak terhadap orang tua, perhatikan. Ya ini akan terjadi saudara, berontak terhadap orang tua. Akan ada banyak pendurhakaan nanti. Jangan heran nanti generasi berikutnya, mungkin anak cucu kita, itu nanti terhadap orang tua sulit sekali menghormati. Jangan salah loh. Ya, saya ini sama anak aja sudah masanya sudah berubah, zamannya berubah, bahasanya sudah berubah. Anak-anak saya itu milenial, generasi Y. Sekarang cucu-cucu saya itu nggak tahu itu alfa atau beta, nggak tahu saya. Ya, itu sudah beda jauh. Omongan kita itu nggak dihargai lagi karena nggak nyambung, nggak connect. Bukan hati mereka nggak menghormati, enggak. Ya kongkongnya ini nggak nyambung dengan pemikiran mereka. Cucu-cucu yang masih kecil nanti jangan heran loh. Makanya orang-orang tua yang masih punya anak kecil harus benar-benar serius mendidik anak-anak mereka. Di jalan-jalan Tuhan. Kalau enggak, wow, pendurhakaan akan bertambah-tambah. Ya. Berontak terhadap orang tua. Kemudian ini langsung saya loncat-loncat aja. Ya tidak tahu mengasihi. Perhatiin, enggak tahu yang namanya mengasihi itu aneh. Karena di akhir zaman, masa-masa sukar ini, benar-benar orang itu hanya mementingkan diri sendiri. Yang dipikirkan adalah bagaimana dirinya selamat. Dirinya enggak celaka. Makanya apapun akan dilakukan oleh setiap orang ya untuk menyelamatkan diri sendiri. Makanya mencintai dirinya sendiri, mengasihi dirinya sendiri. Ini akan terjadi saudara. Ya, tidak tahu mengasihi, apalagi mengasihi orang, apalagi mengasihi musuh. Jauh sekali saudara, enggak mungkin. Padahal Yesus mematok standar, menaruh standar. Murid-murid Tuhan harus bisa mengasihi musuhnya. Halo? Wow, enggak mudah ya. Apalagi di masa sukar. Suka menjelekkan orang, perhatiin. Ya, tidak mau berdamai. Tidak suka yang baik. Saya loncat-loncat ya, next. Ayat berapa itu? Yang langsung ke 5. Ya, lihat. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mereka beribadah seperti ini, menjalankan ibadah, tapi enggak percaya akan kuasa dari ibadah itu. Dan kita sekarang sudah mendengar dari YouTube ya, banyak hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan dahsyat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, tapi sementara ada beberapa anak-anak Tuhan yang itu sesat, itu dukun. Nah, saudara bisa bayangkan enggak? Nah, jadi itu akan terjadi. Ya, kita beribadah tetapi kita enggak percaya dengan kuasa ibadah itu. Ini akan terjadi. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Jadi saudara nanti di dalam rumah Tuhan
di dalam sebuah kejemaatan, itu ada yang menyelundup, menyusup. Dan mereka akan menipu ya perempuan-perempuan bodoh yang syarat dengan dosa. Artinya apa? Perempuan itu gambaran dari gereja, jemaat. Ya, nanti banyak sekali yang akan disesatkan. Ya, mereka hanya ingin memenuhi keinginan mereka, daging mereka, hawa nafsu mereka. Ya, karena antikris itu kan datangnya dari dalam. Jadi bukan dari luar kita, no, dari dalam. Jadi coba tengok sebelahmu, ya bukan kamu loh ya, gitu ya. Nah, oke. Nah, bagaimana kita melewati masa-masa sukar seperti itu, saudara? Ya, saya melihat ada banyak orang meramal tahun 2022 ini enggak lebih baik dari 2021. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun juga mengatakan, tahun 2022 ini semakin sulit dari 2021. Tahun-tahun ke depan lagi enggak lebih baik, saudara. Sebagai gereja Tuhan, saya harus sampaikan bahwa tahun 2023, 2024, 25, 26 sampai nantinya semakin sulit. Bencana-bencana alam semakin dahsyat. Perang suku akan terjadi. Gempa bumi, tsunami itu hal biasa nanti akan terjadi. Bertambah sulit. Ya. Nah, lewat pandemi ini sebenarnya seharusnya ini peringatan bagi gereja supaya berbenah diri. Ya. Jadi pandemi seharusnya membuat kita semakin berbenah diri dan merapatkan diri kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Saat-saat seperti ini seharusnya kita hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Tuhan artinya hidup di dalam pemerintahan kerajaan Tuhan, kerajaan Allah. Karena di dalam kerajaan Allah lah kita akan aman, saudara. Nanti saya akan jelaskan sedikit tentang kerajaan Allah. Artinya hidup dalam kerajaan Allah artinya apa? Ya, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Roh Allah yang sudah diam di dalam kita. Roh Kudus itu Allah, saudara. Pribadi yang ketiga, dia Allah. Karena dia pribadi, dia hidup. Kita bisa ngongkol sama dia. Dia pribadi, saudara. Bukan hanya Roh Kudus bicara sama kita. Kita pun juga bisa berespon, berbicara sama dia. Seharusnya gitu, karena dia pribadi. Ya. Dan kita harus belajar meninggalkan hidup dipimpin oleh kedagingan kita, oleh ego kita, oleh hawa nafsu kita. Iblis kerjanya dari dulu sampai nanti selama-lamanya masih punya visi yang sama, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah, saudara, kita akan melihat, ada banyak sekali yang iblis sudah curi dari kita, tapi kita enggak sadar. Apa saja yang dia curi? Fokus kita kepada Tuhan. Hubungan intim kita dengan Tuhan. Saat-saat keintiman kita itu sudah dicuri, banyak dicuri. Kasih Tuhan yang agape yang kita terima, yang seharusnya kita bagikan kepada orang lain, itu sudah dicuri. Sehingga kita sulit sekali mengasihi orang lain. Yang namanya mengasihi itu memberi kasih, saudara. Saya mengasihi istri saya, berarti saya memberi kasih kepada istri. Karena saya sudah punya kasih dari Tuhan, makanya saya bisa memberi kasih kepada istri. Saya bisa mengasihi istri karena saya dikasihi dulu. Saya diberi kasih oleh Tuhan. Tapi di akhir zaman ini, masa-masa sulit ini, ketika saya menerima kasih dari Tuhan, ini hanya untuk diri saya. Yang tadi saya katakan. Saudara, next, coba. Saudara lihat gambar ini. Ya, sebenarnya dunia itu cuma ada dua kerajaan. Sebenarnya cuma ada dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan iblis, kerajaan terang dan kerajaan gelap.
Ini gambarnya kurang sempurna ini karena buru-buru saya minta maaf nih. Enggak apa-apa ya, ini sebenarnya banyak apa, sebentar. Mudah-mudahan. Nah ini sebenarnya banyak orang di sini. Ya, ini dunia, ini bumi ini. Seluruh bumi ini ada di dalam pemerintahan si jahat. Ya, kita ini sudah ada di dalam area yang sudah dikuasai oleh kerajaan iblis. Makanya Yesus bilang kepada Bapa, berdoa di dalam Yohanes 17 itu, ya Bapa, seperti engkau mengutus aku, demikianlah aku mengutus mereka, maksudnya murid-murid Tuhan. Aku enggak minta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, enggak. Lihat, dia tetap ada di sini kita ini. Dan Yesus enggak berdoa supaya Bapa mencabut mereka keluar dari kuasa pemerintahan si iblis, enggak. Tapi Yesus berdoa, tapi aku minta supaya engkau melindungi mereka. Perhatiin ini. Kita ini utusan surga, saudara. Kita ini utusan kerajaan surga. Dan Yesus bilang, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah serigala. Saya bisa bayangin enggak? Anak domba di tengah serigala. Sering nonton National Geographic itu? Ya kan, itu binatang-binatang predator itu, ya kalau makan mangsanya itu mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Sampai aduh kasihan amat. Tapi ada binatang-binatang buas yang juga masih punya welas asih. Ketika melihat anak domba, dia jadi ada yang jadi enggak mentolo itu enggak enggak tega, mau makan itu enggak tega. Masih punya rasa sayang loh. Ya, ada babon dibunuh emaknya, ternyata waktu dibunuh ada anaknya babon itu yang lagi menyusui, lagi netek ya. Lagi nyusu. Si apa itu apa itu? Cita atau siapa itu lupa saya. Begitu melihat anak ini, babon ini, dia jadi merasa berdosa membunuh mamanya. Untung masih ada itu, saudara. Nah kita ini anak domba di tengah serigala. Saudara bisa bayangin enggak? Jadi sebenarnya kita itu aman enggak? Aman enggak aman, saudara? Selama kita ada di dalam lindungan pemerintahan kerajaan Allah, walaupun kita ada di sini, di pemerintahan, karena dunia ini kan sudah berada di bawah kuasa si jahat. Ya, kita dari Allah, kita anak Allah, tetapi seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi bayangin saudara, kita hidup di tengah-tengah di dunia ini, di bumi ini, tapi bumi ini ada di bawah kontrol kuasa pemerintahan kerajaan iblis. Bisa bayangin enggak? Makanya sebenarnya enggak ada tempat aman. Kita itu ada di medan pertempuran. Dan musuh kita enggak menggunakan peluru karet, kita enggak perang-perangan. No. Musuh kita itu berusaha untuk membunuh kita, membinasakan kita. Tapi dia curi dulu. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama dicuri sama iblis. Sehingga kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Dan ini terjadi. Sistem dunia itu sudah dikuasai oleh roh jahat. Oleh pemerintahan kerajaan iblis, saudara bisa bayangin. Jadi sebenarnya selama kita hidup di bumi ini, enggak bisa kita leha-leha, tenang-tenang gitu. Enggak, kita ada di tengah-tengah medan peperangan, saudara. Jadi kita enggak bisa tenang-tenang aja, enggak bisa. Nah sekarang tujuan kita diutus di bumi ini, di dunia ini untuk apa? Seharusnya kita tahu loh untuk apa kita diselamatkan. Untuk apa kita ditebus dosa-dosa kita. Untuk apa kita diutus ke dalam dunia di atas bumi ini. Untuk membawa keluar orang-orang yang ada di sini, di bumi ini.
keluar dari pemerintahan iblis, masuk ke dalam pemerintahan kerajaan Allah ini. Walaupun secara fisik ada di sini. Ini penting. Dan untuk bisa tinggal di dalam kerajaan Allah yang ada di bumi, dia harus keluar dari pemerintahan iblis. Dia harus meninggalkan jalan-jalannya yang lama, jalan-jalannya yang jahat di mata Tuhan, alias bertobat. Bertobat, memberi diri dibaptis, menerima karunia Roh Kudus. Kan itu yang dilakukan oleh para rasul pada zaman gereja mula-mula. Jadi semua kita kalau masih hidup di sini nih, kita harus sadar kita itu utusan kerajaan surga. Dan kita ada di tengah-tengah peperangan yang dahsyat, pertempuran yang dahsyat. Ya kita nggak bisa bersembunyi menghindari pertempuran, nggak bisa. Di sini nggak ada tempat netral, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa kok saya ada di dunia ini? Ya karena saudara dipilih oleh Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, Yesus bilang, aku yang memilih kamu dan aku telah menetapkan agar engkau pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Jadi saudara adalah orang-orang terpilih. Perhatikan. Saudara mungkin fokus kepada, aduh saya ini siapa, aduh saya orang kan, aduh saya siapa sih? Tuhan lebih tahu dari diri saudara, lebih tahu. Dan kalau saudara tahu saudara orang terpilih, siapkan diri saudara. Tuhan ini aku Tuhan. Biarkan Tuhan sekarang kan tinggal di dalam kita, betul? Halo? Tuhan sekarang tinggal di dalam kita. Biarkan dia yang memimpin hidupmu. Bukan pikiran, perasaan, dan keinginanmu yang memimpin. Biarkan Roh Kudus itu yang memimpin saudara. Dan ketika dia memimpin saudara, wow. Sampai pemazmur bilang loh, kita akan selalu dibawa ke rumput yang hijau. Saudara nggak perlu khawatir tentang hidupmu. Saudara nggak perlu takut akan masa depanmu, masa depan anak-anakmu, masa depan cucu-cucumu. Nggak perlu takut. Karena ketika engkau ada di dalam dia, dengar, anak cucumu nggak ada yang minta-minta. Itu janji Tuhan. Sekarang bagian kita yang penting, sebagai utusan. Kita nggak bisa diam hanya memikirkan hidup kita, diri kita, keluarga kita. Nggak bisa saudara. Saudara harus terjual habis untuk misi Bapak. Harus. Nah saudara harus lihat bahwa kita itu ada di sini saudara. Saudara jangan mencintai dunia ya, dunia itu sudah dikuasai kerajaan iblis. Jangan, dunia nggak akan pernah bisa membahagiakan anak-anak Tuhan, nggak bisa. Enggak bisa, jangan mimpi itu salah alamat itu. Ya, saudara ini utusan di sini. Ingat. Ya, jangan saudara kejar ya, bisnis itu oke. Tapi bisnis saudara, misi pribadi saudara di dalam bisnis, kalau itu enggak mendukung misi Bapak, bisnisnya kerajaan Allah, itu hanya fana semua. Fana dan hilang aja. Ingat, hanya ada 2 kerajaan ini. Enggak bisa. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika, ya Rusia, Jerman, Inggris, Australia, semua ini hanya sementara fana. Yang ada cuma 2 kerajaan ini. Nah, mari kita lihat sebentar. Ya next. Lihat. Ya, tentaranya akan muncul Daniel itu. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin.
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, orang fasik adalah orang yang berada di tengah-tengah kita tetapi sebenarnya nggak sungguh-sungguh percaya dengan Tuhan. Berlaku fasik terhadap perjanjian artinya dia nggak menghargai sekali sama perjanjian itu. Alias apa? Orang yang nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan, jangan heran, dia calon-calon, kemungkinan besar sekali dia bisa murtad. Karena iblis akan sungguh-sungguh membujuk sampai murtad. Kalau iblis membujuk sampai murtad, kalau nggak murtad dia nggak akan berhenti membujuk dia. Nah, orang yang nggak sungguh-sungguh, orang yang nggak punya firman Tuhan, yang nggak punya perlengkapan senjata Allah, dia pasti akan dibujuk oleh iblis. Melalui apa? Banyak, uang, tahta, wanita, ya kan? Uang atau harta, 3 ta ini. Ya, semua kita punya kelemahan di antara 3 ini, 3 serangan ini, 3 ta ini, wanita, tahta, harta ini. Saudara saling sharing aja, kalau kamu apa? Tanya aja. Tapi kalau kita mau jujur, semuanya ada. Ya, mungkin kita kuat di tahta, saya enggak akan. Di harta, tapi wanita enggak bisa. Dibujuk, jatuh dia pasti. Ya, kita enggak bisa menang lewat 3 ta ini. Kalau iman saudara enggak murni enggak bisa. Karena yang bisa mengalahkan dunia adalah iman kita. Nah, jadi orang yang berlaku fasik artinya orang yang nggak menghargai. Terus kita langsung, ya. Jadi yang diperlukan adalah orang yang mengenal Allah, yang akan tetap kuat dan bertindak. Bukan hanya kuat bertahan aja enggak, dia bertindak balik menyerang. Kita ini nggak bisa defensif terus ya. Kita nggak bisa hanya mempertahankan terus, diserang iblis kita bertahan, diserang bertahan. Enggak, kita harus serang iblis. Kita harus ganggu dia. Jangan dia ganggu kita, saudara. Halo? Mindsetnya kita harus berubah. Kita itu tentara Allah loh, orang kita diutus. Diutus di kubunya musuh loh. Makanya kita harus punya mental menyerang. Bukan mental bertahan terus, saudara. Ya. Nah, ini dibutuhkan spirit yang mengenal Tuhan. Nah, next, Matius 24, ya. Sedikit lagi, 45, oke saya kebut. Ya. Oke, di Matius 24 ini saya akan baca yang ayat-ayat yang paling ini aja. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Ya, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, saling menyerahkan, saudara perhatiin. Ya, saudara udah baca di YouTube, wah itu mengerikan sekali, saudara, mengerikan sekali. Ya, ada seorang yang, ya udah itu, nah, ini masuk YouTube ya, oke. Jadi saudara lihat, ya bahkan gereja-gereja malah menyerahkan orang yang bertobat sungguh-sungguh. Wow, udah itu nanti aja karena waktu ini. Ya saling menyerahkan, nanti kita, jangan-jangan kita itu kalau di antara kita mungkin ada yang nggak sungguh-sungguh, lemah, dibujuk. Wah, dia yang nanti menyerahkan kita ini. Jadi saling menyerahkan itu akan terjadi nggak lama lagi. Dan ini di Indonesia, gereja-gereja Tuhan ini sudah terjadi. Nanti nanya Pak Kosen nanti ya, ceritanya ya, pasti tahu Pak Kosen. Oke, nah, saudara, tadi saya katakan pada hari-hari terakhir ada 2 hal yang besar yang akan terjadi. Yang pertama masa sukar yang ini tadi, yang saya sampaikan itu masa sukar semua. Tapi jangan takut. Yang kedua nih, pada hari-hari terakhir, ya, ada penuaian besar-besaran. Jangan takut. Ada penuaian besar-besaran, ada banyak jiwa-jiwa yang akan datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Ya lihat, itu ayatnya next, coba. Ini gara-gara pandemi jadi waktu dibatasi ya.
Yang pertama, ada pencurahan roh Tuhan. Pada hari-hari terakhir, lihat ayat 17, next. Ya, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga atas hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Nah saudara, kalau orang-orang tua mendapat mimpi, jangan kaget. Roh Tuhan akan dicurahkan loh. Ya tante-tante, ya semua yang umurnya 60 ke atas, ya nanti akan mendapat mimpi-mimpi yang dahsyat sekali. Sampaikan. Nanti di mimbar ini mungkin yang khotbah paling kebagian 10 menit. Semua saya mau bersaksi, kemarin saya mimpi. Oh, Tuhan segera mau datang. Dan Tuhan berkata bertobat, kita harus bertobat semua. Wow. Nanti ibadahnya enggak seperti ini, enggak liturgis, enggak. Banyak itu tante-tante semua itu mungkin pakai tongkat gitu. Saya mau bersaksi, semalam saya dapat mimpi. Jangan kaget nanti. Anak-anak remaja, saya dapat penglihatan, boleh enggak saya sampaikan? Tuhan suruh saya sampaikan kepada jemaat. Wow, ini akan terjadi. Terus, langsung next. Rumah Tuhan menjadi pusat solusi. Next, ayatnya di mana? Terang dan garam. Nah, ya, next. Oke. Nah, lihat. Yesaya 2, ayat 2 dan 3 akan terjadi pada hari-hari terakhir. Nah, hari-hari terakhir nih. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Perhatikan baik-baik. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada hari-hari terakhir, udah 10.50 lagi. Pada hari-hari terakhir, perhatikan baik-baik, rumah Tuhan akan menjadi pusat perhatian bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa nanti udah enggak tertarik dengan isu apapun. Enggak tertarik dengan yang namanya pandemi, COVID, Omikron, apa aja nanti akan nama yang aneh-aneh akan muncul nanti. Bangsa-bangsa sudah jenuh. Dan akhirnya mereka mendengar di rumah Tuhan ada solusi atas persoalan hidup mereka. Itulah sebabnya saudara, kita harus bangun rumah Tuhan. Bagaimana? Komunitas-komunitas yang ada harus menjadi rumah Tuhan. Bukan hanya komunitas sharing-sharing aja. Sharing saling mendoakan itu baik. Tapi biarkan ini menjadi tempat kediaman Tuhan. Tuhan menjadi center, menjadi pusat. Tuhan yang menggerakkan gerejanya, jemaatnya. Gereja itu dimulai dari 2-3 orang loh saudara. Yang sepakat loh. Yang penting Yesus ada di tengah-tengah mereka. Yang penting itu saudara. Buat apa gereja banyak kalau Yesus nggak di tengah-tengah, buat apa? Bukan gereja itu. Rumah Tuhan yang dimaksud bukan gedung ini loh saudara. Bukan acara kebaktiannya, no. Rumah Tuhan dimulai dari ketika kita berkumpul. 2-3 orang yang sepakat di dalam Dia. Dia hadir, Dia ada di tengah-tengah kita. Itu gereja dimulainya dari situ. Makanya komunitas-komunitas saya dikirimin foto itu ya. Itu di lorong-lorong di mana sih? Di lantai bawah ya. Itu komunitas-komunitas, wah keren sekali itu. Tapi jadikan komunitas itu menjadi rumah Tuhan. Nah supaya jadi pusat solusi gimana? Rumah Tuhan itu harus diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran. Karena dari Sion akan keluar pengajaran firman Tuhan dari Yerusalem. Komunitas-komunitas ini harus bertumbuh dalam pengajaran dan firman. Karena ini yang dicari bangsa-bangsa. Banyak suku bangsa akan berkata, mari kita naik ke rumah Allah Yakub, ke gunung Tuhan. Mari kita datang ke komsel-komsel, supaya Tuhan menunjukkan jalannya dan kita menempuh jalan itu. Saudara, banyak orang mencari Tuhan.
Di mana? Di komunitas yang kecil, yang sederhana. Tuhan hadir di situ. Masyarakat di sekeliling kita akan melihat kehadiran Tuhan di komunitas itu. Rumah Tuhan harus dibangun. Bangun sesuatu yang membuat banyak orang datang kepada apa yang kita bangun. Terakhir, 2 menit ya. Next. Ya, ini kan ayat emas nih. Bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini pandemi ini, lihat nih. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Wow, angkat mukamu udah teruslah itu ya. Nah, saudara lihat, saya memuridkan suami istri di satu negara ya, saya nggak usah sebut namanya. Negara yang sangat-sangat ketat ya, melarang kekristenan, pindah agama nggak boleh. Nah, sekarang ini mereka diberi beban hati untuk suku-suku pedalaman di sana. Suku-suku ini benar-benar, sangat-sangat nggak diberi kesempatan untuk meraih pendidikan yang tinggi dan lain sebagainya. Kayaknya suku-suku ini seperti kayak terbelakang, kayak terbuang gitu loh, seperti kayak begitu. Nah, suami istri yang saya muridkan setiap bulan saya ke sana sebelum pandemi, mereka terbeban dan anak-anak mereka diinjilin, kemudian dimuridkan. Dan kita sedang merencanakan membangun asrama di sebuah tempat. Anak-anak ini animisme semua nih. Anak-anak ini akan diasramakan, dipisahkan sebentar aja sama orang tua, dimuridkan. Dan ini sudah terjadi. Dan tahu nggak saudaraku, ini yang kami muridkan ini orang sederhana. Sekarang ada empat dibilang konglomerat, yang satu konglomerat bener-bener nih, yang punya Marriott-nya Malaysia, punya hotel-hotel bintang 5 di Malaysia itu banyak sekali, sama di luar negeri. Saya nggak usah sebut namanya ya. Nah, itu orang kaya itu tahu-tahu kepengen ketemu sama yang kita muridkan ini. Karena mereka ingin sekali mempekerjakan suku ini, yang pedalaman ini. Dia butuh karyawan banyak sekali. Tapi dia melihat suami istri ini sedang memuridkan, mempersiapkan dari suku ini bekerja di sebuah resort dari orang yang cukup juga, saya pikir sih konglomerat juga, kaya sekali itu. Buka resort, dipersiapkan. Kebanyakan perusahaan-perusahaan nggak mau mempekerjakan suku-suku ini, nggak mau. Karena nggak tanggung jawab, bodoh dan seenaknya. Kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu, makanya malas sekali. Nah, ini buat percobaan ini. Ya 20 anak-anak ini dipersiapkan, dimuridkan dulu, dipekerjakan. Wih, keren sekali. Ya mereka pagi-pagi doa, malam doa bersama-sama, muridin diajar. Nah, si konglomerat ini yang punya banyak hotel itu, dia melihat, weh saya mau dong Pak. Dia ngomong, kapan tolong dimurid, saya butuh 50 pekerja lagi. Sekarang ratusan pekerja dibutuhkan untuk perusahaan-perusahaan di bawah orang-orang ini. Yang minta tolong suami istri yang kita muridkan ini. Wah, raja-raja akan datang kepada cahaya terangmu, berarti ini. Dan ini terjadi saudara. Saya mau ini, di Indonesia pun akan terjadi. Ya, amin. Saudara harus keluar dari zona nyaman saudara. Saudara adalah utusan kerajaan surga, saudara tentara Allah. Perhatikan, saudara anak Allah tetapi sekaligus tentara Allah saudara. Saudara di dunia itu sebagai utusan untuk merebut orang-orang yang dibelenggu, orang-orang yang dikuasai dosa, orang-orang yang akan binasa, yang akan diambil oleh kerajaan iblis. Kita harus bebaskan mereka, selamatkan mereka. Kita bawa masuk ke dalam pemerintahan Allah. Hidup di dalam kerajaan Allah adalah hidup di dalam pemerintahan Allah. Undang-undangnya tertulis di dalam Alkitab. Kita semua harus menjadi pelaku firman. Itulah yang dikatakan hidup di dalam kerajaan Allah. Kita enggak taat kepada sistem dunia, tetapi kita taat kepada apa yang ditulis di dalam Alkitab.
memang terang dan gelap nggak bisa jadi satu. Ya, gandum dan ilalang masih dibiarkan tumbuh bersama-sama. Tapi ada saatnya yang sungguh-sungguh sama yang enggak akan menjauh, saudara. Jadilah murid-murid Kristus yang sejati, amin. Wow, terima kasih Tuhan. Saya minta maaf, terlambat 3 menit. Ya, saya minta maaf. Oke, mari kita berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah sampaikan, walaupun dengan penuh keterbatasan, Tuhan Roh Kudus kami memerlukan Engkau. Terjemahkan kepada setiap anak-anak-Mu ini. Sehingga Engkau akan menolong mereka untuk mengerti pesan Tuhan, petunjuk Tuhan pada hari ini. Tuhan, sadarkan anak-anak-Mu bahwa mereka adalah tentara-tentara-Mu di akhir zaman. Kalau Engkau masih beri kehidupan di dunia ini, sesungguhnya Engkau Tuhan, kerajaan-Mu masih memerlukan mereka Tuhan. Sadarkan ini Tuhan, bahwa mereka adalah orang-orang yang Kau telah pilih untuk pergi membebaskan para tawanan, orang-orang yang terbelenggu oleh dosa. Engkau Tuhan yang akan menyadarkan setiap kami, sehingga kami Tuhan tidak hidup ini hanya numpang lewat, hanya menunggu Tuhan sampai Engkau memanggil kami. No, Tuhan sadarkan kami harus berperang, kami harus berkarya untuk kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ini. Engkau sudah pilih mereka, bukan mereka yang memilih Engkau. Dan Engkau sendiri yang akan terus hidup di dalam mereka. Damai sejahtera-Mu memenuhi mereka di dalam nama Yesus. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Penatua Lukas yang sudah memberkati kami dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk siang hari ini kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan ya Tuhan. Kami akan memberi dengan penuh sukacita ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Lukas hari ini menyampaikan firman. Ya, saya kira memang kita semuanya patut memikirkan ya. Memang dunia cuma ada 2. Dulu waktu saya kecil kan belajar, itu namanya blok timur atau blok barat. Oh, kita non-blok aja. Ini nggak ada non-blok sepertinya ya. Ya,
Jadi bukan kalau mati ke bawah atau mati ke atas, enggak, saya di tengah-tengah aja. Enggak ada itu ya, kayak gini. Hari ini kita jelas sekali. Jadi bersyukur kita dipilih, kita bisa ada satu kepastian. Tetapi yang paling penting saya dengar tadi ya, kita mempunyai satu hal yang berbuat apapun itu harus mengandung kekekalan. Ya. Karena saya melihat semuanya akan berlalu. Kerajaan demi kerajaan berlalu. Mana kerajaan Roma? Mana kerajaan Mesir yang Musa dulu di sana? Enggak ada. Yang tinggal ini berdua, pasti nih. Dan ini benar ini. Kerajaan Allah atau kerajaan iblis. Nah, kita sudah anak-anak yang di kerajaan Allah itu luar biasa. Tadi kasih tipnya bagus. Saudara memang harus kerja. Ya, bahkan Kolose juga katakan kerja seperti untuk Tuhan. Maksudnya apa? Supaya mendapat nilai kekekalan. Kalau enggak, fana, sia-sia. Hidup sangat singkat. Lu mau konglo seperti apa aja is dead. The game is over, pasti. Nah, hari ini dikasih tip. Bagaimana yang you dapatkan itu di-convert menjadi kekal. Benar gak Pak? Kalau enggak kan sayang. Sudah kerja puasi-puasi, orang Medan bilang begitu. Hasilnya ya gitu. Ngerti gak? Begitu udah dapat semuanya, the end. Udah habis Pak. Kan lari terus tadi kejar uang terus. Begitu sudah dapat akhirnya garis finishnya di situ, habis itu. End, dead gitu. Nah, hari ini kita dapat tip, apapun yang kita kerjakan. Ya, waktu yang Tuhan berikan, ya. Semua yang you diberikan oleh Tuhan itu jadikan mempunyai nilai kekal. Jadi bukan soal panjang pendek umur lu, ada nilai enggak hidup you. Nah, ini penting. Hari ini kita dapat. Dan itu memang menjadi moto kita sepanjang hidup ini. Karena semuanya pasti ada end. Tapi kan kita maunya selama-lamanya. Changsen Pulau, orang Tiongkok itu dulu raja mau cari obat supaya kalau diminum tidak mati-mati. Nah, ini hari ini obatnya di sini nih. Kekekalan. Ikut Tuhan dapat kekekalan. Amin. Luar biasa. Ya, semua kita harus jadi saksi. Ya, ikut. Ada satu hal, banyak orang yang tersesat, itu menjadi kita punya misi membawa orang. Ya, karena kita sudah menerima kasih itu, kita juga harus bisa memberikan. Betul ya Pak ya? Baik. Ada satu berita duka, Liu Kok Ping, ini kokonya, jadi namanya Johan Liu. Liu Kok Ping itu abeng yang dari Bali, ini kokonya. Ya, baru dipanggil oleh Tuhan. Nah, kita tahu ini namanya Kok Ping, kalau ini kok apa ya? Kok Chiang. Ya. Jadi hari Senin itu akan dikremasi. Nah, dia juga dibaptis waktu acara di Medan. Ya, saya kasih umumkan itu. Dan minggu depan juga ada PA melalui JOM kaum ibu. Ya, saya himbau supaya kalian ikut karena itu bagus sekali. JOM itu cuma singkat dan saudara ada di rumah. Begitu selesai langsung sudah ada di rumah. Ya, jadi pakai waktu itu baik-baik. Sayang. Karena setiap hari ini kita memerlukan firman yang terus memberikan kita kekuatan untuk hidup. Baik saudara, mari kita akhiri, saya undang kita semua bangkit berdiri.
kasih. Angkatlah kedua belah tanganmu, fokus kepada Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Umat yang menerima berkat katakan, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu.